Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, karena pada kesempatan ini kita bersua kembali, tentunya dalam rangka penanganan orang yang perlu dibantu dengan pengobatan alternatif. Dan kebetulan tentunya ada di samping kanan saya ini yang mengalami gangguan atau aura negatif bersama suaminya. Jadi yang ada gangguan aura negatif ini adalah yang sebelah kanan saya ini. Dan tentunya penanganan seperti ini senantiasa saya lakukan walaupun ada kesibukan dan pada akhirnya bisa berkomentar seperti ini karena di celah-celah kesibukan juga perhatikan informasi seperti ini agar teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia mempunyai aktivitas pengobatan alternatif. Tentunya ini adalah membantu masyarakat atau orang yang teraniaya dengan gangguan aura negatif, seperti itu. Dan tentu Prana Sakti berperan untuk ini di mana saja ada sesuai kemampuan kita, yang ada di Makassar, yang ada di Gorontalo, Palu, bahkan di Jawa sana tentu ada teman-teman semua yang sebagai orang Prana Sakti tentu tidak vakum daripada membantu orang dalam rangka mengatasi orang-orang yang terganggu atau yang diganggu oleh makhluk halus lah begitu. Karena memang sakit seperti ini di mana-mana. Tadi malam juga saya menangani hal seperti ini di Jakarta Utara, jarak jauh dari Belalang, kemudian diformat sampai ke Jakarta Utara, dan insya Allah ada mulai perubahan karena di sana suami istri tentu. Dan sekarang kebetulan pasien ini ada di rumah saya di Belalang 1. Tentunya sebagaimana sering saya sampaikan bahwa saya posisi Wakil Guru Utama Perguruan Prana Sakti Kawasan Timur Indonesia untuk senantiasa memberikan informasi kepada teman-teman yang ada, yang sering beraksen dalam rangka membantu masyarakat yang ada gangguan aura negatif. Tentu ini ada dasar wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an tentu antara lain diturunkan sebagai obat. Sebagai obat, dan ternyata kalau dibuktikan di lapangan kami banyak memberikan pengobatan alternatif dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi rahmat juga itu antara lain Al-Quran ini diturunkan kepada umat Muhammad di muka bumi ini. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita mendengar penjelasan mungkin dari suaminya. Dan memang sakitnya ini melalui pembuluh darah, sebagaimana dalam hadis bahwa aura-aura negatif ini atau makhluk halus ini melalui masuk ke pembuluh darah dan merajalela dalam tubuh manusia. Contoh misalnya kalau saya sakit ini, seperti inilah. Jadi dia bertempat di urat. Ini pemeriksaan medis tidak ada penyakit, tapi kalau ibu ini di rumah tidak sehat, ada saja mimpi buruk pula. Jadi
tentu ada gangguan aura negatif. Ini contoh-contoh penanganan orang-orang yang mendapat gangguan atau aura negatif ya. Dan sebentar lagi mungkin suaminya dan dia sendiri akan memberikan penjelasan mengenai kronologis daripada apa yang mereka rasakan beberapa bulan terakhir ini. Oke? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Boli, alamat Bilalang 3 Utara. Awal mula saya sakit 1 tahun yang lalu, periksa ke dokter, kata dokter saya terkena hipertiroid dan asam lambung. Periksa ke Prodia, hipertiroid memang ada. Sehat 4 bulan, baru anfal, masuk rumah sakit, 8 hari di rumah sakit, diperiksa dokter, semuanya normal, tidak ada penyakit. Lalu saya mengambil pengobatan alternatif pada Bapak Nanda, dan alhamdulillah setelah 2 kali penanganan, alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan, dan akan saya lanjutkan pengobatan alternatif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penjelasan dari pasien mengenai kronologis apa yang dia rasakan dari awal kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan tentunya ada proses-proses pengobatan melalui medis sebagaimana beliau sampaikan tadi, dan pada akhirnya ada hal-hal yang kurang tapi sudah ditangani. Setelah ditangani masih juga berlanjut perasaan tidak enak dan sebagainya yang tentu mengganggu aktivitas daripada rumah tangga ini. Nah, tentunya terakhir mereka datang ke rumah saya tentu di Bilalang 1 untuk melanjutkan pengobatan alternatif. Dan ini memang kegiatan saya sehari-hari mengenai penanganan pengobatan alternatif. Itu sebagaimana himbauan saya pada teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia, sejauh kita punya kemampuan membantu masyarakat yang terganggu ataupun diatasi dengan pengobatan alternatif, silakan saja actionnya. Dan tentu kita senantiasa takarub kepada Allah SWT, memelihara ibadah kita, zikir kepada Allah ya. Tentunya itu semua penopang daripada kita menyalurkan konsentrasi kita, tenaga kita ya. Tentunya tenaga itu adalah prana sakti itu beberapa kali sampaikan bahwa ada latihan fisik, pengaturan pernapasan tentunya, dan di dalam pengaturan pernapasan itu disertai dengan membaca ya kalimat tauhid ya, dibaca dalam hati, yaitu la ilaha illallah ya. Setiap gerak langkah daripada latihan perguruan peran sakti ini, pernapasan juga ya, tentu membaca kalimat tauhid. Samping sesudah itu kita senantiasa membiasakan wirid-wirid dan berusaha untuk memberikan sholat 5 waktu ya, seperti itu.
Nah, jadi ajaran kita untuk menganjurkan bagaimana beribadah yang lebih baik, ditingkatkan. Datang bulan suci Ramadan juga ya tentu wajib berpuasa. Nah, juga ada sunnah-sunnah puasa, yaitu Senin Kamis. Silakan dalam rangka untuk kita memperkuat kemampuan kita untuk memberikan pertolongan, nah, ya katakanlah begitu ya, kepada orang-orang yang perlu kita bantu untuk pengobatan alternatif. Nah, sebagaimana yang baru saja kita saksikan penyampaian daripada pasien, dan saya uji coba beberapa urat yang ditempati oleh makhluk halus. Walaupun kita usir, tapi dia setiap 20 menit punya kesempatan masuk lagi. Makanya masih ada kelanjutan penanganan sampai tuntas. Nah, seperti itu. Saya kira inilah ya tentunya beberapa hal yang disampaikan kepada teman-teman semua, para sahabat-sahabat semua, ya, di mana saja berada. Tentu kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, dianjurkan kita saling mendoakan. Ya, tentunya doa ini ya, sedangkan waktu kita khutbah juga mendoakan kepada orang-orang yang baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Nah, tentu kita dianjurkan senantiasa saling mendoakan. Nah, ini apalagi orang yang ada ya gangguan seperti ini, tentu ada amalan-amalan yang kita perlu wiridkan, kita perlu tadarusin atau baca berulang-ulang. Ya tentu kisaran ayat kursi misalnya kita biasakan membaca, ya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu senantiasa kita biasakan membacanya, sehingga itu semua akan insya Allah akan menghindarkan kita daripada gangguan-gangguan makhluk halus ya seperti itu. Saya kira demikian untuk apa yang sempat dan dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terakhir tentu pesan kepada teman-teman semua yang ada tersebar di kawasan timur Indonesia, kita senantiasa ya melalui pengobatan alternatif seperti ini. Saya punya kesempatan memberikan informasi kepada teman-teman semua sebagai bentuk silaturahim kita, agar kita senantiasa mendoakan ya guru utama, dan saya juga sebagai wakil guru utama, insya Allah masih dalam pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Tentu lebih kurang saya mohon maaf ya. Tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.